Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat siang. Pantesan ya, Jakarta gelap beberapa hari ini. Ternyata cahaya mentarinya ada di sini semua. Bapak Ibu saudara-saudari, Romo yang dikasihi Tuhan, saya berasal dari Paroki Santo Gregoris Agung, Kutabumi. Ya. Betul, 100 ya. Iya, Romo Daniel di sana. Kok tahu? Harapan Indah ya? Oh, iya. Iya, aku juga Harapan Indah, Ibu. Iya, orang tua aku dari Harapan Indah. Nah, kapan itu aku diajak sama bapak-bapak dan ada anak muda juga sih. Jadi Paroki Gregoris Agung, Romo dan teman-teman punya satu komunitas. Namanya adalah GRC atau kepanjangannya Gregorius Riders Club. Ya. Klub motor sebenarnya. Jadi ya. Bukan ya. Oh iya ya. Iya ya. Yang ini geng motor. Isinya ada ketua lingkungan, ada prodiakon, ya, ada OMK orang muda Katolik dan aku diajak. Romo, ayo kita cabut. Kita motoran dari Kutabumi ke Kopinako. Kopinako yang di Bogor. Ya. Jadi kita motoran tuh hujan badai pun kita terjang. Kenapa? Karena kita senang ya jalan-jalan bersama-sama dengan teman-teman dan bersaudara gitu sebagai sesama umat Paroki Kutabumi. Sore itu kita ngopi ya, Bapak Ibu para Romo. Sore itu kita ngopi, lalu namanya bapak-bapak, jadi mereka punya permainan ternyata ketika kita sampai di sana. Teman-teman, ayo kita main tebak-tebakan, katanya. Tapi tebak-tebakan ini jokesnya jokes bapak-bapak ya. Tolong di setting ya untuk coba memahami bagaimana kalau bapak-bapak itu mereka pada bercanda ya. Yang satu, seorang bapak dia mengajukan pertanyaan. Dia melontarkan kepada teman-teman pertanyaan begini. Coba teman-teman, kenapa sapi kakinya 4? Tuh ya. Coba, kenapa? Kenapa sapi kakinya 4? Gak ada yang bisa jawab, sama seperti Bapak Ibu sekarang ini. Gak ada yang bisa jawab. Kenapa sapi kakinya 4? Kenapa? Karena gak ada yang bisa jawab, yang ngasih pertanyaan, dia yang memberikan jawaban. Ya, dia bukakan kunci jawabannya kepada kita semua teman-teman yang hadir di situ. Kenapa sapi kakinya 4? Soalnya kalau 1 sapu. Gitu ya. Jadi bapak-bapak mereka kalau bercanda gitu caranya ya. Kenapa sapi kakinya 4? Soalnya kalau 1 sapu ya, kata dia begitu. Terus yang lain nggak mau kalah. Satu lagi juga mengajukan pertanyaan ya. Air, coba ditebak ya, dipikir dengan cara pikir bapak-bapak ini ya, bukan. Tapi kalian juga kayaknya bapak-bapak ya di sini. Air apa yang nggak bisa sendirian? Air apa yang nggak bisa sendirian? Tanya seorang bapak ini. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Iya. Apa? Gimana Mas? Apa? Salah, bukan ya. Air apa yang nggak bisa sendirian? Dia jawab air galon. Soalnya kan nggak bisa alone. Nggak bisa sendirian, ya. Iya, gitu ya. Terus karena itu bapak-bapak ya, yang muda seorang OMK
dia karena dia bagian dari seksi kepemudaan, dia nggak mau kalah juga. Dia dia mengajukan pertanyaan kepada teman-teman begini, teman-teman, dari mana datangnya lintah? Ya. Dari mana datangnya lintah? Hah? Dari mana datangnya lintah? Dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Rasa sayangi, sambil nyanyi dong. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh rasa sayang. Iya. Dari mana datangnya lintah? Dari mata, dari apa? Dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Yeah, yeah. Bapak Ibu Remo dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita mencermati tadi bacaan dari Injil Markus, itu yang terjadi dengan Raja Herodes ya, karena dia menyenangi putri dari Herodias yang menari-nari kan, dia melihat lalu dia senang. Lalu ketika udah senang, ketika udah apa ya, kadang-kadang teman-teman muda itu kalau sudah jatuh cinta, udah suka itu jadi on ya, jadi jadi blow on ya. Apa? Ini karena ada mic aku nggak bisa asal ngomong, saudara-saudara. Ya Bu, ya, ya. Gue pengen ngulangin tapi ntar dipotong berarti. Ya gitulah kira-kira, bulol ya. Herodes ini bulol ya. Jadi dia karena udah saking senengnya sama putri Herodias yang menari-nari itu, dia bilang, kamu minta apa aja sama aku. Bahkan kalau kamu minta setengah dari kerajaan aku kasih ke kamu. Kan gokil ya, gelo ya. Terus si anaknya Herodias ini, dia tanya sama mamanya, Mami, aku dibolehin minta apa aja sama raja, sama Herodes. Kita minta apa ini? Nah, si Herodias punya dendam, ya kan? Karena dia mengincar Yohanes Pembaptis, dia marah kepada Yohanes Pembaptis. Soalnya Yohanes Pembaptis menegur kan, menegur Filipus karena suaminya Herodias mengambil istri saudaranya. Yohanes Pembaptis sebagai nabi menyuarakan kebenaran. Kalau orang dewasa, dia ditegur, dia berterima kasih, senang kan? Karena mendapatkan insight yang menumbuh kembangkan. Tapi kalau seperti Herodes ini, ketika dia diberi masukan, egonya terkoyak, dia tersinggung. Termasuk istri dari Filipus, Herodias. Lalu dendam kan? Jangan mengambil keputusan pada saat jatuh cinta, karena kamu jadi bulol ya kan? Kayak tadi. Atau saat kamu tersinggung, terkoyak egomu, nanti terbawa emosi, kebawa marah, keputusan jadi tidak jernih, jadi tidak tepat ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Herodes kaget ketika putri Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis. Karena dia udah terlanjur ngomong, dia nggak bisa menarik kembali kata-katanya. Akhirnya dia harus melakukan apa yang sebenarnya bertentangan dengan suara hatinya. Karena kan tadi dicatat oleh Markus, dia senang mendengarkan Yohanes Pembaptis. Dia seorang nabi. Artinya apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu betul. Karena dia nabi, menyuarakan kebenaran. Dan inilah resiko kenabian. Sama seperti hari ini. Resiko dari kemartiran, dari Paulus Miki dan kawan-kawan. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang ada dalam Injil tadi. Mari kita belajar dari Herodes ya, untuk tidak termakan emosi. Mari kita belajar dari Herodias, jangan mendendam, jangan menggunakan segala macam cara karena kita tersinggung lalu kita mencoba untuk menjatuhkan orang lain dan menyingkirkan Yohanes Pembaptis. Padahal sebenarnya kebenaran itu ketika kita dengarkan kita senang, itu benar. Persoalannya maukah kita memeluk kebenaran itu, dibentuk oleh kebenaran itu, sehingga kita menjadi merdeka sebagai pribadi. Orang yang dewasa senang ketika dia diberi masukan, diberi insight, diberi tahu, karena mungkin dia terbatas pengamatannya. Tapi ketika engkau
terjebak dalam kesombongan, dalam keangkuhan, engkau akan tersinggung ketika diberi masukan, padahal hal itu benar. The truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan kita. Jadilah nabi seperti Yohanes Pembaptis berani, jadilah martir seperti Paulus Miki yang memilih untuk memperjuangkan imannya dan tidak mau menyangkal imannya yang benar itu pada Yesus. Karena apa? Karena Yesus memerdekakan. Mau ditekan, dianiaya, tidak terganggu. Karena apa? Karena dia memeluk kebenaran dan dia menjadi bebas merdeka. Amin.